Tat tat tarareret, tat tarareret, tat tarareret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya adalah Dava Zen, biasa dipanggil Dava, dan saya adalah mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, angkatan 2019. Pada kesempatan hari ini, saya akan membahas tentang dampak pandemi terhadap hubungan antar negara. Dunia internasional pada tahun 2020 ini terguncang keras oleh krisis pandemi global COVID-19. Dalam menghadapi krisis ini, pendekatan utama negara-negara di dunia adalah dengan menerapkan physical distancing sesuai dengan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh WHO. Selain menjadi permasalahan kesehatan, penerapan physical distancing dalam menghadapi krisis ini berimbas ke bidang-bidang lain, baik ekonomi, sosial, politik, dan keamanan internasional. Para ahli hubungan internasional berdebat terkait akibat pengaruh pandemi COVID-19 terhadap dinamika hubungan internasional. Hubungan internasional dan kebijakan politik luar negeri suatu negara tak menutup kemungkinan mengalami pergeseran saat ini maupun post-corona. Kapitalisasi politik luar negeri yang dilakukan oleh masing-masing negara di tengah masa pandemi ini menjadi sebuah fenomena yang tak terelakkan. Terlebih dalam pandemi ini semakin mengukuhkan bahwa global health menjadi satu instrumen politik, karena kondisi ini membuat pemetaan negara dan kapitalisasi kuat dan berkembang menjadi jelas, tentunya memakai indikator kapasitas kesehatan publik yang dimiliki oleh negara. Terlebih jauh lagi, ketika global health menjadi satu unsur yang esensial untuk negara mencapai kepentingannya melalui politik luar negeri dan diplomasi, serta keterkaitannya dengan ekonomi. Bahkan pertahanan negara. Dampak lainnya dalam pandemi COVID-19 adalah persaingan negara yang mengarah pada ketegangan, seperti ketegangan antara Turki dan Spanyol terkait suplai masker. Selain itu, solidaritas negara-negara Uni Eropa juga menghadapi pertaruhan yang tidak kalah sengitnya terkait mekanisme penanganan dampak pandemi ini, sehingga menyebabkan beberapa negara pada organisasi supranasional tersebut tampak lebih berdekatan dengan pihak lawan, Cina. Deglobalisasi menjadi suatu hal yang ini dihadapi oleh banyak negara ketika dunia berhadapan dengan ancaman pandemi COVID-19. Hal itu menyebabkan pergeseran tatanan global, terutama terkait dengan pemetaan kekuatan politik internasional. Kelompok negara maju yang berada di bagian utara dunia harus menghadapi kenyataan bahwa harus mempersiapkan diri untuk melakukan penyesuaian pasca pandemi. Aksi kolektif antar negara akan lebih menjadi pendekatan yang lebih masuk akal untuk diterapkan. Saling berbagi informasi antar negara serta pendekatan multilateralisme seharusnya akan lebih memudahkan koordinasi antar negara dalam menghadapi permasalahan ini. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.